antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi Ahlus Sunnah, golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, adalah ittiba' athari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahlus Sunnah sangat mengikuti dan terikat atau komitmen dengan As-Sunnah. Karena As-Sunnah ini merupakan al-aslu tsani, dasar yang kedua, yang wajib bagi setiap Muslim untuk merujuk, untuk kembali kepadanya setelah kitabullah Azza wa Jal. Jadi setelah kembali kepada Al-Quran, maka pada urutan kedua, setiap Muslim wajib mengembalikan semua permasalahan kepada As-Sunnah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Maka apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah An-Nisa ayat 59. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengembalikan semua permasalahan yang mereka perselisihkan pada dua sumber utama ini, yaitu Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallah war Rasul. Kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Ar-Rasul. Mengembalikan kepada Allah ialah dengan kembali kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Sedangkan mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, setelah beliau wafat, adalah dengan ar-ruju' ila sunnatih, kembali kepada sunnahnya. Apa itu arti sunnah? Secara bahasa, as-sunnah adalah at-tariqah atau jalan. Tetapi secara istilah, kalau disebut as-sunnah, maknanya secara istilah adalah ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Dan itu pula yang dimaksud dengan al-hadith. Jadi al-hadith dan as-sunnah itu muradif, sinonim, sama. Meskipun sebagian mengatakan ada bedanya antara al-hadith dan as-sunnah. Tapi pendapat yang saya pilih bahwa as-sunnah itu muradif, sama dengan al-hadith. Jika disebut as-sunnah, maknanya al-hadith. Al-hadith maknanya as-sunnah. Nah, kita harus memahami as-sunnah itu secara makna istilah. Tidak boleh hanya secara makna bahasa. Memang secara bahasa artinya jalan. Tapi yang dimaksud mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan hanya mengikuti jalan beliau, tapi mengikuti semua hal-hal yang terkait dengan petunjuk beliau dalam beragama, dalam memahami dan mempraktekkan agama ini. Jadi semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai kepada kita dengan hadis yang sahih atau dengan sanad yang sahih, baik perbuatan beliau, perkataan beliau atau perbuatan beliau yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabatnya, ataupun persetujuan beliau. Beliau menyetujui, mendiamkan, meridhai sesuatu perkara, maka itu termasuk sunnah. Dan itu adalah wahyu. Jadi apa saja yang diucapkan Rasulullah SAW, apa saja yang beliau perbuat terkait dengan syariat dan persetujuan beliau, itu semua adalah syariat yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Itu adalah syariat Allah yang maha agung. Nah, jadi as-sunnah ini, fas-sunnah tufassirul Qur'an. As-sunnah menafsirkan Al-Quran, wa tubayyinuhu, dan memperjelas Al-Quran. Wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu, dan menunjukkan kepada Al-Quran serta mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Jadi as-sunnah ini penafsir Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah bahwa metode yang paling selamat, jalan yang paling selamat dari kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran pertama adalah an yufassara al-Qur'anu bil Qur'an. Hendaknya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini yang pertama, yakni ayat-ayat yang dalam sebagian surat disebutkan global, dicari penjelasannya atau rinciannya di surat yang lain. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Misalnya ketika dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tunjukkanlah kami Allah jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini. Nah, siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Ini diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salihin, orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman atau pendamping di akhirat kelak. Nah, jadi jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu para nabi. Jalannya para nabi. Mulai dari Adam alaihissalam sampai yang nabi yang terakhir dan penutup itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalannya orang-orang yang mengikuti nabi, yaitu para siddiqin, orang-orang yang sangat jujur dalam perkataan dan dalam keimanannya. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang syahid, perjuangkan agama Allah dan kalimatnya. Serta jalannya orang yang saleh, yaitu yang tekun beribadah di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini diterangkan di ayat yang lain. Itu sangat banyak sekali. Dan kalau di dalam Al-Quran penjelasan itu tidak ada, maka langkah kedua adalah an yufassar Al-Quran bis sunnah. Hendaknya Al-Quran itu ditafsirkan dengan as-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali penjelasan tentang apa yang global dalam Al-Quran melalui as-sunnah. Seperti contoh ada tentang salat. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Berapa waktu salat itu? Dalam sehari semalam berapa waktu salat? Ini dijelaskan dalam hadis, tidak ada dalam Quran. Berapa rakaat salat maghrib, salat isya? Ya. Apa rukun-rukun salat? Apa yang dibaca dalam salat? Zikir-zikir apa yang dibaca dalam salat? Bagaimana kaifiat salat? Bagaimana rukuknya, sujudnya, i'tidal, duduk di antara dua sujud? Bagaimana? Bagaimana kaifiat salat berjamaah? Ini semua tidak ada dalam Quran. Ya. Tidak ada diterangkan dalam Quran tentang berapa waktu salat itu, berapa rakaatnya, apa yang dibaca dalam salat, apa yang membatalkan salat, bagaimana kaifiat. Enggak dibahas dalam Al-Quran. Maka seorang muslim tidak mungkin melaksanakan salat kecuali dengan mengikuti rincian atau penjelasan dari as-sunnah. Begitu pula tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, ya, hanya disebutkan secara global dalam Al-Quran. Ya, misalnya tentang zakat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Harta apa saja yang wajib dizakati? Tidak disebut dalam Quran. Berapa nisabnya? Artinya kalau sudah mencapai nisab berapa wajib zakat? Tidak ada. Berapa kadar yang wajib dikeluarkan? Tidak ada. Kemudian siapa yang wajib mengeluarkan? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Walhasil, penjelasan tentang rukun Islam seperti salat, zakat, puasa, bahkan haji tidak bisa diterima atau difahami dengan jelas, dengan benar, kecuali dengan mengikuti sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Maka mereka yang mencukupkan dengan Al-Quran atau memahami Al-Quran dengan akal atau ro'yunya, pasti akan tersesat sejauh-jauhnya. Ya, pasti. Sebab yang diturunkan Allah bukan hanya Al-Quran, tapi Al-Quran dan juga As-Sunnah yang itu memperjelas dan merinci apa yang disebutkan secara global di dalam Al-Quranul Karim. Ya, ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dan kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Rasulullah, az-zikr, peringatan. Agar apa? Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Allah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, peringatan, agar Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan ini, yaitu Al-Quran ini. Nabi yang menjelaskan. Turun ayat, kemudian Nabi mempraktekkan. Kalau itu perintah, Nabi mempraktekkan caranya. Kalau itu larangan, Nabi menjelaskan apa yang dimaksud. Kalau itu khabar, Nabi menjelaskan apa maksud khabar itu, berita itu. Jadi, as-sunnah itu memperjelas Al-Quran dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Memperjelas apa yang global di dalam Al-Quran dan merincinya. Kemudian juga, tadullu Al-Quran wa tu'abbir anhu. As-sunnah atau al-hadith ini menunjukkan kepada apa yang telah ditunjukkan Al-Quran. Jadi sama nanti, apa yang ditunjukkan as-sunnah dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu sama persis. Tidak mungkin ada perselisihan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Jadi, As-Sunnah itu selalu sesuai dengan Al-Quran. Sehingga hukum apa saja yang ditetapkan oleh As-Sunnah atau Al-Hadith, itu berarti hukum Allah Ta'ala. Ya. Berarti itu yang ditetapkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi siapa yang mengikuti perintah Rasul yang dalam hadis-hadisnya, dalam sunnahnya, maka sungguh dia telah mentaati Allah Ta'ala. Ya. Ini cara penafsiran Quran yang kedua. Cara penafsiran Al-Quran yang ketiga, kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah, jika tidak didapati penjelasannya dalam hadis atau as-sunnah, maka Al-Quran tadi atau ayat Al-Quran tadi dicari tafsirnya dalam aqwalus sahabah, dalam perkataan para sahabat Nabi. Ya. Dicari dari perkataan para sahabat Nabi, yang mereka adalah murid-murid pertama Rasulullah SAW
yang menyaksikan turunnya Al-Quran dan menerima takwil atau tafsirnya langsung dari Nabi tanpa perantara. Ya, tanpa perantara langsung mereka menerima apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW secara langsung. Tidak lewat guru lain, tidak lewat media yang lain, langsung. Ya, ini. Jadi mereka lebih dekat kepada al-haq, lebih dekat kepada kebenaran. Nah, baru kalau tidak didapati penjelasan Al-Quran dalam perkataan para sahabat, maka langkah yang keempat adalah dicari penjelasannya dari aqwalut tabi'in, dari perkataan atau penjelasan para tabi'in, khususnya para a'immah, para imam-imam mereka, ya, seperti Mujahid, Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, dan seterusnya, ya, banyak para imam-imam tabi'in. Langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima adalah memperjelas atau mencari penjelasan Al-Quran melalui kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah yang dipakai oleh lisanul Arab, atau perkataan orang-orang Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, inilah metodologi atau cara menafsirkan Al-Quran yang benar yang menjamin selamat dari kekeliruan. Nah, siapa saja yang tidak mengikuti metodologi atau cara seperti ini, maka pasti akan tergelincir, pasti tidak akan selamat. Di antara dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti as-sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW dalam beragama ini, dan tidak boleh hanya mencukupkan dengan Al-Quran atau Al-Quran yang dijelaskan dengan ra'yu saja atau ditafsirkan dengan ra'yu, dengan logika dan sebagainya, adalah Al-Quran yang sangat banyak ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukminin, yakni para sahabat, niscaya kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kelak kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa 115. Kemudian juga Allah SWT berfirman di surah An-Nisa ayat 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah demi Zat yang Maha Agung, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai hakim dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan, tidak mendapati keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang telah engkau berikan. Dan mereka menerima itu dengan sepenuh hatinya, ya, dengan sepasrah-pasrahnya. An-Nisa ayat 65. Nah, jadi Allah menafikan iman, menghilangkan, meniadakan keimanan dari siapa saja yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim yang memutuskan semua perkara yang timbul. Tidak cukup menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, kemudian tidak mendapati dalam jiwanya keberatan sedikit pun atau kesempitan. Ya. Betul-betul menerima dengan lapang dada, dengan ridha, dengan sukarela, ya, dan tunduk dengan taslim sepenuhnya. Kemudian juga ayat yang berikutnya, surah An-Nur ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya waspada, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau cobaan, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. An-Nur ayat 63, ya. Jadi Allah memperingatkan siapa saja yang sengaja menyelisihi atau meremehkan atau mengabaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa fitnah, cobaan. Fitnah ini bisa berarti kesesatan, ya, atau tergelincir dalam paham yang sesat, atau kesyirikan. Bahkan mereka pun akan ditimpa azab yang pedih, yakni di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW dan kaum muslimin setelahnya sangat luar biasa berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi mereka sangat berhati-hati, tidak mengerjakan sesuatu kecuali ada dalilnya, dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak mendahulukan pendapat pribadinya, akalnya atau ra'yunya. Juga tidak mendahulukan pendapat siapapun, perkataan siapapun, guru-guru siapapun yang tidak sejalan dengan sunnah atau dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini banyak sekali, ya, athar-athar ini. Sehingga Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, nikmat Allah yang terbesar, ya, nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada ahlus sunnah
adalah berpegang teguhnya mereka kepada Alkitab dan As-Sunnah. Dasar yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka, yakni Ahlus Sunnah, tidak menerima seorang pun juga yang menentang Al-Quran dengan pendapatnya, atau perkiraannya, atau rasionya, atau kias dan perasaannya. Telah tetap dari mereka dengan bukti yang jelas, yang pasti, bahwasanya Rasulullah SAW telah datang dengan membawa petunjuk jalan yang paling lurus. Jadi, jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang, itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya.